Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, hari-hari ini, akhir-akhir ini muncul kosakata baru yang banyak politisi mengomentari, yaitu kata nasdrun. Ini muncul semenjak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Dan kalimat atau kata-kata nasdrun ini menjadi trending di berbagai media sosial. Atau ini mungkin karena muncul kalimat setelah Nasdem mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan di pemilu 2019, ramai istilah kadrun, karena Nasdem yang sekarang mencapreskan Anies Baswedan jadi nasdrun. Bisa jadi artinya seperti itu. Seandainya itu benar, makna yang dimaksud dari nasdrun adalah semacam sinonim dari pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, nasdrun, yang kemudian banyak pihak menganggap sebagai sebuah identitas. Ini mungkin karena faktor masyarakat atau bangsa Indonesia memiliki sifat trauma yang cukup besar atau terjadi traumatik terhadap politik identitas, karena kita masih ingat betul bagaimana sakitnya politik identitas ketika dalam ranah politik kemudian dicampur aduk dengan agama, sampai-sampai mayit dilarang masuk masjid. Itu bikin trauma seluruh masyarakat Indonesia. Dan simbol dari proses itu adalah Anies Baswedan yang waktu itu mencalonkan sebagai gubernur DKI tahun 2017. Sehingga sangat wajar ketika kemudian banyak pihak dan termasuk orang Nasdem sendiri yang punya idealisme tentang kebangsaan ini mengundurkan diri dari pengurus dan kader Nasdem. Artinya memang figur Pak Anies sangat lekat dengan politik identitas, sangat lekat dengan tragedi 2017 di DKI yang banyak kalangan menilai itu berlebihan dalam mengeksploitasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Lah, dari dimensi ini, karena ini waktu juga masih panjang di 2024, apa tidak sebaiknya Pak Surya Paloh atau Nasdem mengkaji ulang keputusan deklarasi capres Bapak Anies Baswedan, karena ini menjadi starting point yang kurang baik, menjadi starting point politik yang terjadi kegaduhan di masyarakat kita. Di media sosial pasti itu sudah banyak yang gaduh. Pertama, karena waktunya masih panjang, Partai Nasdem terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat mendeklarasikan calon presiden. Yang kedua, 2017 sampai 2022 juga belum terlalu lama, sehingga kenangan-kenangan pahit ketir di DKI belum bisa dilupakan. Dan ini tentunya starting point yang kurang baik untuk dinamika politik di tanah air di 2024. Kita sebagai anak bangsa berharap sekali di kontestasi 2024 yang diselenggarakan serentak, ya, kontestasi tidak hanya nasional tapi termasuk daerah, bisa untuk meminimalisir
meminimalisir potensi-potensi konflik. Dan saya yakin Bapak Surya Paloh adalah negarawan yang sangat mencintai Indonesia, yang sangat mengharapkan Indonesia menjadi negara yang kuat, yang kokoh, yang maju dan disegani dunia. Tapi langkah mencapreskan Bapak Anies Baswedan, langkah mencapreskan, mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan dinilai banyak pihak kurang tepat. Dari waktu yang masih jauh, yang kedua dari waktu Pilkada 2017 yang tanda kutip bikin trauma masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, deklarasi dilaksanakan saat situasi Kanjuruhan sedang berkabung. Jadi ketika partai politik Nasdem, kemudian Pak Surya Paloh mengkaji ulang atau membatalkan deklarasi pencapresan Bapak Anies Baswedan, ini akan menjadi lebih kondusif. Kita masih panjang, lebih baik kita energi dan pikiran kita difokuskan untuk bagaimana membangun bangsa kita di era yang tidak baik-baik saja, di era dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di ancaman resesi global. Mohon kepada Bapak Surya Paloh untuk bisa mengkaji ulang deklarasi Bapak Anies Baswedan. Toh masih jauh, toh partai Bapak juga nggak bisa sendirian, karena persyaratan harus dipenuhi 20% suara Nasdem. Artinya Bapak harus koalisi, dan lebih bijak kalau Hamin 30 hari atau Hamin seminggu pencalonan dideklarasikan, nanti kan ada ruang untuk kampanye. Jangan terlalu memberikan ruang yang panjang ini untuk debat yang kurang berbobot atau debat yang tidak mengedukasi kepada kemajuan bangsa. Semoga meskipun kami dari arus bawah ini, dari masyarakat kecil, mudah-mudahan dapat didengar oleh Pak Surya Paloh dan oleh entitas Nasdem atau Pak Anies sendiri berkenan legowo tidak menerima tanggung jawab yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dalam hal ini yang dicalonkan oleh Nasdem. Itu juga luar biasa kalau Pak Anies menyadari bahwa figurnya kurang baik untuk, bukan Pak Anies nggak baik, tapi kurang baik dalam hal efek ya, Anies efek karena traumatik tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.